Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Seperti biasa, saya akan menyajikan sebuah ceramah atau kajian yang spesial untuk Anda. Seperti apakah ceramahnya? Mari kita simak bersama-sama. Tapi prakteknya memang tidak semudah itu, Ustaz. Dia harus menghadapi proses dulu, proses pembersihan. Nah, Allah tidak akan mampu mengingkari janji. Ini kata-kata keras sudah. Kalau keluar makan apa? Suudzon dia sama Allah. Kita hijrah ini mau cari apa sih? Gelisah. Kelihatannya mobil mentereng, dasi, jas, sepatu mengkilap. Kosong hatinya. Jadi Ustaz, kita lanjutkan ini Ustaz. Pembicaraan kita. Sip. Semakin malam semakin sedap ini. Alhamdulillah. 4 pembagian rezeki. Ya kan? Cuman ada menjadi pertanyaan besar bagi orang-orang yang ingin hijrah ini. Yang ingin hijrah ada Bang Rais nih. tidak, Ustaz, gak ada maksud ini. Masya Allah, ini anak sendiri, anak Nah, pribadi. nah. Karena anak mengalami sendiri bahwa sampai saat ini sepertinya belum ada. Bukan belum ada. Ada mungkin yang Allah berikan, mungkin berkah lah ya, barokah. Tapi mungkin dari sisi materi memang luar biasa. Luar biasa artinya guncangan ini luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang rezeki yang dijanjikan oleh Allah, Dijanjikan. saat tadi kan sampaikan ada rezeki yang dijanjikan. Dijamin, dibagi, dijanjikan. Nah, kita masuk yang dijanjikan. Nah, ketika orang hijrah, tentu dia masuk kepada persoalan rezeki yang dijanjikan. Barang siapa yang berhijrah karena Mendapatkan keluasan di muka bumi. Tapi prakteknya memang tidak semudah itu, Ustaz. Yang pertama, ketika ada kekhawatiran bagi orang yang ingin berhijrah, misalnya dia bekerja dalam satu katakanlah perusahaan, ya kan? Ada dalam satu perusahaan. Kemudian ketika dia kerja di satu perusahaan, tentu dia tidak ada aktivitas lain di luar sana. Mungkin ya hanya sebatas Hanya itu kerja saja, itu aja kerja itu doang. Maka daripada itu kan, ketika dia keluar hijrah karena Allah, Banyak belum- aktivitas. Nah, yang pertama pasti mungkin katakanlah dia hijrah karena kerjaannya bermasalah. Ya, bermasalah. Apakah itu ribawi, apakah itu perkara yang diharamkan oleh Allah? Iya. Allahu a'lam lah. Yang jelas ketika dia keluar, tentu sebagaimana dalil-dalil yang lain, dia harus menghadapi proses dulu, proses pembersihan. Nah, Benar Ustaz ya? iya. Nah, kemudian menghadapi atau mendapatkan rezeki yang dijanjikan ini bagaimana kira-kira Ustaz? Apakah memang pasti nanti dia terima itu, sementara dalam prosesnya tadi dia keluar saja sudah ini gimana Berat ini? banget udah. Wah, ini seperti apa nanti nih? Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Kemudian belum lagi nanti harus dibersihkan oleh Allah Ya Allah. sampai dengan kemudian Allah mungkin memberikan janjinya. Itu bagaimana kira-kira prosesnya menurut Ustaz? Seperti yang kita bilang tadi. Jadi artinya memang ketika Allah berjanji, kaidahnya jelas sudah. Allah tidak akan mampu mengingkari janji. Ini kata-kata keras sudah. Kita mengatakan Allah tidak mampu, ini kan kurang ajar. Tapi ketidakmampuan Allah bukan tidak mampu apa? Allah tidak mampu mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan mengingkari janji. Nah, maka dari sini nomor 1 keyakinan dulu. Nah, ini yang terkadang jadi masalah. Kita nggak punya keyakinan. Nah, kalau sudah tidak punya keyakinan, kalau kita mau kembangkan, suudzon dia sama Allah. Iya. Nah, sementara Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Coba gimana? Sudah suudzon, keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Kalau keluar makan apa? Suudzon dia sama Allah. Sebelum dia keluar pun yang kasih makan Allah, bukan perusahaannya. Nah, artinya ketika dia keluar tetap yakin, aku di dalam perusahaan Allah yang kasih. Di luar pun Allah yang kasih, itu yakin dulu. Nomor 2, seperti yang antum bilang, ada proses memang. Dan proses ini hati-hatinya Pak, ya Allah. Proses ini hati-hatinya Pak. Kadang-kadang di tengah proses, antum bilang tadi futur. Masya Allah. Kenapa? Teman-teman pada jauh, Iya. keluarga yang biasa mendukung sekarang menjauh. Betul. Nah, kalau betul-betul nggak kuat niatan awal, maka bisa patah kita. Nah, maka niat ini berpengaruh. Niat itu artinya gini, kita hijrah ini mau cari apa sih? Kalau sekedar hijrahnya cari kesenangan duniawi, kemudian dengan ayat Al-Quran, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira, orang yang berhijrah jalan Allah dapat keluasan rezeki. Kalau yang dipikirkan cuma rezekinya aja, Iya. ketika rezeki nggak dapat, kecewa dia. Ya.
Tapi ketika hijrahnya betul-betul untuk akhirat, kalaupun memang ternyata menanti rezeki yang dijanjikan itu lambat, dia nggak akan kecewa. Kenapa? Lambat di dunia, semakin besar pahala di akhirat. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Nggak ada hisab, nggak ada hitungan untuk orang yang sabar pahalanya. Nah, maka ketika proses ini tadi, yang diambil sama Allah dua, Iya. husnudzon, sabar. Dan husnudzon ini ujiannya juga berat. Bagaimana antum dituntut husnudzon tentang sesuatu antum yang sendiri belum yakin ke depannya bakal bagaimana? Gimana kita bisa husnudzon? Kalau kita sama orang tua kita mungkin husnudzon ya, tiap hari ketemu. Kita tahu sifat orang tua kita kan? Betul. Nah, karena kurangnya ilmu kita kepada Allah, nggak kenal sama Allah. Akhirnya husnudzonnya nggak muncul. Ketika husnudzon nggak muncul, otomatis yang keluar suudzon. Nah, kalau udah suudzon rusak, itu yang pertama. Husnudzonnya dikuatin. Yang kedua sabar. Dan sama juga orang bisa sabar karena ilmu. Maka para ulama bilang apa? Contohnya begini. Sabar karena ilmu, Ustaz ya? Sabar pasti karena ilmu. Musa dengan Khidir keluar. Khidir, izinkan aku berjalan bersama kamu. Ya. Khidir bilang, lan tastati'a ma'iya sabruk. Enggak akan bisa kamu enggak akan bisa sabar. Musa ngotot, saya sabar. Udah jalan. Pertama anak kecil dibunuh, protes Musa. Nomor 2 ada perahu dilubangin, protes Musa. Nomor 3 tembok mau roboh, diberdirikan, protes lagi Musa. Terakhir Khidir bilang apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Mana mungkin kamu bisa sabar tentang sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Nah, maka orang yang hijrah dalam rangka menanti rezeki yang dijanjikan, dia nggak boleh jauh dari ilmu. Allahu Akbar. Maka Ibnu Qayyim bilang apa? Orang sabar itu ibarat petani yang ketika dia menanam padi, tumbuh sepekan pertama rumput, nggak ada keluar apa-apa. Pekan yang kedua masih rumput, sampai sebulan rumput. Subhanallah. Kalau dia nggak punya ilmu, dicabut itu padinya. Ngapain nanam rumput, ya kan? Tapi karena dia punya ilmu, dia bisa sabar untuk nanti 3 bulan. Setelah 3 bulan baru keluar dia bulir padinya kan. Nah, sabar. Maka memang ilmu ini penting. Duduk di komunitas, cari teman-teman yang dukung, sementara kita menanti janjinya Allah. Tapi nggak usah khawatir. Nggak semua janjinya Allah itu jauh. Boleh jadi dekat. Maka dalam bahasa Arab dikatakan, setiap segala sesuatu yang datang, maka itu dekat. Apapun yang bakal datang, maka itu dekat. Janjinya Allah datang, dekat dia. Cuma selama nunggu tadi, proses nata hati ini yang susah. Itu yang perlu kita kuatkan insya Allah. Mana Bang Rais, bukan? Ya. Jadi tadi Ustaz, kalaupun misalnya masalah rezeki lah, katakan kan orang yang berhijrah itu tentu ya Allah pasti ganti rezekinya. Nah, ini nggak datang-datang nih Ustaz. Nggak datang-datang nih rezekinya ini. Kan perawan juga nih Ustaz. Nah itulah. Jadi sekarang kita lihat dulu rezeki itu apa. Kalau yang kita bayangkan rezeki di sini uang yang kita dapat ketika kita kerja, ya mungkin nggak sebanyak itu kan. Tapi kalau antum ngerti rezeki itu bukan cuma duit. Anak misalnya jadi tertib. Anak jadi soleh, soleha, tertib, taat sama orang tua, ilmu yang manfaat, ketemu teman yang baik. Yang paling penting apa? Nggak bisa dibohongin. Ketenangan hati. Orang ketika kerja di tempat-tempat yang nggak bener, kelihatannya mobil mentereng, dasi, jas, sepatu mengkilap, kosong hatinya. Nah maka itu mereka juga perlu ngerti, ini juga rezeki yang tidak mungkin bisa dinominalkan ini. Kalaupun dinominalkan, boleh jadi mengalahkan mobilmu yang kamu tinggal, boleh jadi mengalahkan dasi yang kamu lepas, mengalahkan jas necis yang kamu pakai, kalah semuanya. Tapi begini Ustaz, saya potong sedikit Ustaz. Kalau Allah misalnya dengan hijrahnya dia harus akhirnya menghadapi hutang. Gini. Apakah Allah akan ganti nanti langsung di dunia ini hingga dia karena ada kekhawatiran Ustaz. Dia mati nanti dengan keadaan berhutang. Sekarang lihat. Allah itu nggak melihat hasil akhir. Dan itu kita harus sepakat dulu. Bukan hasil akhir yang Allah lihat, tapi proses. Nah, ketika memang Allah lihat ada kejujuran antum dalam proses, hadisnya jelas. Man shadaqa ma'allah shadaqahullah. Barang siapa yang jujur karena Allah, Allah jujur sama dia. Artinya Allah tidak akan mengkhianati dia. Nah, maka ketika yang waduh banyak utang nih ntar nih, kalau saya banyak utang mati gimana? Mati dalam keadaan punya utang, itu nggak terangkat rohnya, nggak bisa masuk surga. Allah pasti kasih jalan. Kalaupun terpaksa antum mati punya utang, Allah Maha tahu sudah.
Allah siapkan insya Allah nanti ahli waris, entah teman, entah siapa yang menyelesaikan kenal, boleh jadi menyelesaikan. Allah, tapi na'udzubillah. Kalaupun tidak, na'udzubillah. Kalaupun tidak, nggak usah khawatir. Allah tahu antum punya proses itu. Kita kasih contoh lah, antum cerita tadi, membunuh 99, Iya. genep 100, tas Ya. selesai kan? Tulus sama Allah mau hijrah dia, mau Betul. tobat dia. Jalan tek, 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 ke kotanya orang-orang soleh. Soleh. Apa yang terjadi? Di tengah jalan meninggal dunia. Wafat. Iya. Malaikat rebutan, rahmat, azab. Betul. Rahmat bilang dia belum sujud dia. Malaikat azab ya, malaikat azab bilang dia belum sujud. Belum sujud. Tobat pun belum. Malaikat rahmat bilang tidak, dia meninggalkan rumahnya karena tobat. Apa yang terjadi? Ketika diukur, dalam hadis riwayat yang lain apa? Allah tarik negeri yang mau dia tuju, ditarik sama Allah, dan Allah jauhkan negeri yang dia tinggal. Artinya apa? Untuk orang yang jujur sama Allah, jangankan urusan utang, bumi bisa Allah tarik dan bisa Allah ulur. Allah. Untuk orang yang jujur sama Allah. Maka ya bismillah, lihat niatan kita masing-masing. Kadang-kadang kita ini nggak berani karena niatnya nggak tulus. Ya, terus. Kalau tulus, lancar. Jadi begitu Ustaz. Ustaz lagi safar, doakan kami. Insya Allah mudah-mudahan semua Yang punya keinginan, yang punya cita-cita sama Allah dimudahkan. mudahkan. Amin. Yang amin, sudah Allah. punya Amin, niat ya kan? sama Masya Allah Allah. dikuatkan Amin. niatnya, diikhlaskan Yang niatnya. sudah Allah perkuat, kemudian Allah selesaikan masalahnya. Allah beri istiqomah insya Allah. Amin ya Allah. rabbal Amin alamin. amin. Insya Allah Jazakallah begitu. khair. Nah, seperti itulah ternyata teman-teman ceramahnya kali ini. Ternyata isinya mengenai ilmu tentang berhijrah dan betapa pentingnya kita memupuk ilmu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga isi kajian tadi bisa menyentuh hati kita teman-teman dan semoga kita bisa istiqomah ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.